Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abiun, ya anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang teknologi layar jaringan. Tapi sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa untuk mengawali kegiatan belajar kita pada kali ini. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anakku sekalian, apa kabar? Anak-anakku sekalian kelas 11 TKJ. Kita masih terus semangat, terus berusaha. Bagi siapapun dalam suasana saat ini, dalam suasana masa darurat COVID-19, tetap kita semangat untuk terus belajar. Oke, anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan memberikan satu video untuk berperilaku hidup bersih. Silakan menyaksikan video berikut ini. Sudah pada tahu kan? Kalau salah satu cara membunuh virus corona adalah dengan CTPS alias cuci tangan pakai sabun. Sudah tahu juga kan, biar virus coronanya mati, CTPS-nya minimal harus 20 detik. Nah, hari ini ayah mau berbagi pengetahuan. Kenapa minimal harus 20 detik? Biar lebih jelas, ayah akan peragakan sebuah percobaan sederhana dengan lotion punya si ibu. Kita lumuri lotion ke seluruh permukaan tangan kita. Anggap saja, lotion ini ceritanya adalah virus yang mudah menempel di tangan kita. Kita coba cuci tangan pakai air saja. Lotionnya masih menempel. Nah, sekarang coba cuci tangan pakai sabun. Tapi hanya 5 detik atau 10 detik. Apa hasilnya? Ya masih menempel juga lah. Tapi, kalau 20 detik mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, pasti berhasil. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela jari. Lakukan dengan membersihkan bagian bawah kuku. Baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, keringkan dengan tisu, handuk, atau kain bersih lainnya. Kalau nggak percaya, bisa dicoba loh. Ingat, 20 detik waktumu bisa jadi penyelamatmu. Oke, anak-anak sekalian, tadi sudah kita saksikan satu tayangan bagaimana kita berperilaku hidup bersih dengan cara mencuci tangan minimal 20 detik ya, sehingga pola hidup kita bersih dan insya Allah kita semua bisa terhindar dari wabah virus corona yang sedang pandemik saat ini. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT agar wabah ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Dan tetap semangat pada anak-anak sekalian dan tetap berdoa untuk kesehatan kita semua. Oke, anakku sekalian, hari ini akan kita lanjutkan materi kita tentang teknologi layanan jaringan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang teknologi layanan jaringan. Sesuai dengan silabus kita, hari ini kita masuk ke pokok bahasan ataupun kompetensi 4.8, yaitu tentang diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Masih ingat anak-anakku sekalian tentang materi-materi kita yang kemarin tentang VoIP ataupun tentang aplikasi yang sudah kita praktekkan, kita jalankan secara bersama-sama. Untuk materi hari ini yaitu tentang diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Oke, kita masuk ke materi. Ya, masih ingat apa itu VoIP ya? VoIP atau kita kenal dengan Voice over Internet Protocol. Satu teknologi yang memanfaatkan
internet protokol untuk menyediakan komunikasi VoIP secara elektronis dan real time. Artinya sekarang beberapa teknologi sudah memfasilitasi penggunaan VoIP. Contohnya seperti kalau anak-anakku sekalian menggunakan voice call ya di media sosial, di WhatsApp, di Google Meet ya, ataupun bentuk video conference. Nah, kemudian VoIP sebenarnya ada aplikasi internet yang seperti biasa kita lihat sehari-hari, yaitu menggunakan internet seperti layanan www atau www dan email. Nah, tetapi ini lebih kompleks lagi ya, lebih lengkap karena di sana juga bisa untuk komunikasi dari internet voice ya ke handphone anak-anakku sekalian. VoIP ini sebagai layanan internet yang sering disebut dengan IP teleponi. Ya, VoIP itu disebut juga dengan IP teleponi. Kemudian secara infrastruktur, internet dibutuhkan agar dapat menggunakan dan menyediakan layanan VoIP. Jadi ini sebagai gateway-nya, IP-nya sebagai gateway-nya untuk menghubungkan antara perangkat server atau penyedia layanan dengan usernya. Nah, ini contohnya secara topologi ini kita bisa lihat ya, ini ada internet. Nah, ini kemudian ini telepon, kemudian bisa menggunakan PC, bisa menggunakan laptop ya. Nah, ini untuk PABX atau PBX-nya ini adalah satu perangkat ya, yang perangkat yang biasa digunakan untuk komunikasi seperti misalkan di bank, di hotel ataupun perkantoran, yang menghubungkan satu kantor ataupun satu ruangan dengan ruangan yang lain dengan menggunakan LAN. Nah, ini terhubung seperti ini. Nah, ini bisa melalui PSTN-nya. Nah, ini untuk VoIP registernya. Nah, ini servernya. Nah, ini di sini. Ini posisi kita sebagai user ada di sini. Nah, ini sebagai penghubungnya di internetnya ini. Nah, kemudian layanan VoIP atau IP teleponi ini seluruh layanan telepon konvensional. Nah, tapi ada penambahan ya, yaitu apa? Ada voicemail, instant message, presence, kehadirannya, kemudian file exchange atau pengiriman file, kemudian video conference. Nah, juga termasuk penggunaan pada CP atau kontrol panel yang berbasis web, yaitu contohnya misalkan melihat tagihan atau billing. Nah, biasanya kalau anak-anakku sekalian pernah ke warnet, nah di sana kita bisa cek tagihan-tagihannya, kemudian juga di smart electricity atau PLN pintar. Nah, itu juga bisa kita cek. Makanya kenapa di sana dibuatkan satu jaringan. Kemudian CDR, call data record. Nah, ini untuk komunikasi data, merekam komunikasi, percakapan dan sebagainya. Kemudian konfigurasi pribadi. Nah, kemudian untuk standarisasi di VoIP, nah, ini protokol yang digunakan adalah signaling protokol, yaitu SIP. Ya, SIP, masih ingat SIP? Nah, SIP. Dan kita akan bahas lagi di sini ya, Session Initiation Protocol, SIP. Nah, itu bisa menggunakan aplikasi ya, aplikasi yang ada di laptop kita. Kemudian IAX2 ya, H323. Kemudian yang kedua adalah media transfer protokol. Nah, ini kalau dalam OSI layer itu ada RTP dan RTCP, Remote Transmission Protocol. Kemudian kompresi dan optimasi. Nah, ini protokol yang digunakan adalah CRTV, LFI, RAUCH, RSVP. Ini protokol-protokol yang digunakan. Kemudian kodeknya, standar industrinya yang berlisensi itu ada G711, kemudian G723.1 dan G729. Kemudian yang open source-nya, yang open source artinya bebas bayar. Nah, ini ada GSM 06
poin 10, kemudian ILBC dan spek. Lalu perangkat-perangkat yang dibutuhkan pada jaringan VoIP ini ya untuk user. Nah, untuk user itu bisa menggunakan PC, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan PDA dengan software-software VoIP antara lain ada NetMeeting, Xlite, SGPhone, Windows Messenger, kemudian ID Fish. Nah, yang kalau kita praktekkan kemarin yaitu menggunakan apa? Masih ingat? eChat, ya pakai eChat atau LAN Messenger. Nah, kemarin sudah kita coba menggunakan aplikasi eChat-nya. Ini bisa mengkomunikasikan antara komputer, kemudian handphone, kemudian komputer atau laptop. Jadi bisa saling terhubung dan bisa saling memanggil. Nah, kemudian juga bisa mengirim data, ya. Nah, kemudian IP phone atau internet phone. Nah, ini biasanya kalau kita menggunakan perangkat PBX atau Private Branch Exchange, ya, satu perangkat yang digunakan untuk pembagi. Nah, ini kalau dalam LAN-nya itu kita kenal dengan hub, ya, untuk membagi dari satu server ke kliennya. Nah, ini berarti ke line-line-nya. Kemudian USB phone, nah, kemudian telepon biasa, ya, dengan jaringan analog, ya, analog telepon adapter. Ini telepon-telepon rumah yang biasa digunakan itu dengan Ethernet RJ11. Oke. Kemudian yang untuk providernya atau penyedia layannya yaitu komputer dengan software VoIP. Nah, ini software VoIP bisa menggunakan Chinook yang open, kemudian Share, SAM, dan Asteris. Nah, ini ada beberapa software yang bisa digunakan. Nah, nanti kali ini kita akan coba praktekkan menggunakan aplikasi Asteris, ya. Nah, kemudian catatan baik user maupun provider harus terhubung ke internet. Nah, ini kalau misalkan jaraknya berjauhan. Tapi kalau misalkan cukup di lokal area, maka bisa kita gunakan jaringan intranet kita. Nah, bisa dengan menggunakan WiFi lokal. Nah, kemudian untuk protokol tadi, protokol yang digunakan ada signaling protokol. Nah, signaling protokol adalah untuk mencakup tentang SIP. Nah, SIP itu apa? Nah, SIP adalah Session Initiation Protocol. Nah, ini protokol pada lapisan ini kalau di OSI layer ini ada di lapisan aplikasi. Nah, lapisan ke berapa? Ya, lapisan ke 7, ya, lapisan ke-7. Aplikasikan layer signaling protokol for creating. Ya, itu untuk memodifikasi dan mencakup sesi, ya, mencakup sesi dengan satu atau lebih user. Nah, termasuk di dalam sesi-sesi ini adalah percakapan yang menggunakan internet, ya, yaitu percakapan multimedia dengan menggunakan internet. Kemudian telepon internet, ya. Kemudian juga jenis-jenis multimedia yang lainnya. Nah, apa fungsinya? Nah, fungsinya adalah sebagai call initiation, yaitu membangun sebuah sesi komunikasi. Kemudian yang kedua, menginvite user lain untuk bergabung dalam sesi komunikasi. Jadi seperti kita membuat grup komunikasi. Kemudian yang kedua adalah sebagai call modification. Nah, bila perlu SIP itu dapat memodifikasi sesi komunikasi. Kemudian yang ketiga sebagai call termination, yaitu menutup, ya, sesi komunikasi, ya. Dan yang keempat adalah presence, yaitu mengumumkan status user pada user lain, baik mau online ataupun offline, away atau basi. Nah, ini biasanya ada status-status yang ada di tampilan. Kalau dulu di chat kita bisa tampilkan di situ, ya, saya sedang sibuk online, nah berarti statusnya sedang bisa dihubungi. Nah,
SIP, ya ini ya, SIP itu bukan sebagai media transfer protokol, sehingga SIP tidak membawa paket suara atau video. Nah, tetapi SIP memanfaatkan protokol RTP untuk media transfer, jadi bersifat real time. Nah, ini arsitekturnya kalau kita lihat seperti ini. Ini sebagai usernya, ini proxy servernya. Nah, proxy servernya, ya, ini proxy servernya ada di sini. Nah, kemudian ini sebagai redirectnya, redirect pengirim. Nah, pengirimnya. Ini sebagai register servernya, dan ini untuk gateway. Nah, ini penyedia layanannya, ya, PSTN-nya. Nah, kemudian komponen-komponen pada SIP, user agent. Nah, komponen SIP yang memulai atau menerima dan menutup sesi itu ada 2 komponen utama. Yang pertama ada UIC, user agent client, yaitu komponen yang memulai sesi komunikasi. Kemudian yang kedua UAS, user agent server, yaitu komponen yang menerima dan menanggapi sesi komunikasi. Nah, baik UAC ataupun UAS itu dapat menutup sesi komunikasi. Kemudian user agent dapat berupa sebuah software ataupun hardware. Ini kemudian contoh beberapa softphone yang softwarenya yaitu ada Keyphone, Linephone, SGPhone, Xlite, Windows Messenger, iDevice. Kemudian yang hardwarenya ada analog telepon adapter atau ATA, IP phone atau Ethernet phone, dan USB phone. Nah, ini komponen-komponennya. Nah, komponen pada SIP atau proxy server, komponen penengah atau interface-nya antara user agent bertindak sebagai server dan klien menerima pesan dari user agent dan menyampaikan kepada user agent yang lainnya. Permintaan, ya, request dapat dilayani atau disimpan, ya, di-forwardkan, ya, pada proxy yang lain atau server yang lainnya. Kemudian menerjemahkan dan atau menulis ulang request pesan sebelum penyampaian pada user agent tujuan atau proxy yang lain. Kemudian proxy server itu menyimpan status atau kondisi sesi komunikasi antara UAC dan UAS. Nah, ini untuk diagramnya, diagram alurnya. Nah, ini SIP dalam proxy modenya. Ini ada poinnya, ini ada proxy-nya. Nah, ini ada lokasi server. Ini servernya. Kemudian ini penggunanya. Nah, ini penggunanya. Nah, ini mengundang. Nah, ini endpoint site 2. Endpoint 2. Nah, ini kliennya. Nah, kemudian yang kedua, komponen SIP yang kedua adalah redirect server. Nah, komponen yang menerima pesan dari user agent memetakan alamat SIP user agent atau proxy tujuan, kemudian menyampaikan hasilnya kepada user agent atau agen pengirim. Nah, sedangkan redirect itu tidak menyimpan sesi komunikasi antara UAC dan UAS setelah pemetaan. Nah, ini disampaikan kepada UAC. Nah, ini berbeda dengan proxy server. Redirect server tidak dapat memulai inisiasi ataupun permintaan dari message atau pesan. Nah, kemudian tidak juga seperti UAS, redirect server itu tidak dapat menerima dan menutup sesi. Nah, kalau UAC itu dapat menutup sesi komunikasi. Ya, ini redirectnya, diagramnya. Oke, kemudian yang register, komponen yang menerima request message register. Register dapat menambahkan fungsi autentikasi user untuk validasi. Kemudian register menyimpan database user untuk autentikasi dan lokasi yang sebenarnya. Itu bisa berupa IP, ya, kemudian juga port. Nah, agar user, ya, yang terdaftar dapat dihubungi oleh komponen SIP yang lain. Nah, ini kita berikan sebagai server location, ya. Kemudian
register server ini biasa itu berdampingan dengan proxy server. Nah, dan di SIP server sendiri, nah contoh aplikasi SIP yang dapat berfungsi sebagai server baik proxy, redirect maupun register server. Nah, ini contohnya ada Arteris. Ini nanti kita akan coba praktekkan ini ya. Arteris, kemudian undo breakil, particip, share SIP express router, kemudian SIP aux. Nah, ini anak-anakku bisa download aplikasinya, softwarenya di alamat ini ya. Nanti bisa silahkan dicoba ya. Nah, kita ini kan ini request dan respon. Yang di request itu fungsinya adalah sebagai invite, mengundang, kemudian ACK konfirmasi, kemudian by, menutup sesi, cancel, membatalkan, register sebagai register server. Nah, kemudian option itu meminta informasi tentang kemampuan dari server. Kemudian info digunakan untuk membawa pesan informasi yang lainnya. Nah, sedangkan di response ya itu ada yang pertama information message, itu pesan, informasi pesan. Kemudian successful response, ini kalau pesan bisa terkirim dengan sempurna, sukses. Kemudian redirection respon. Nah, ini dilanjutkan. Kemudian request failure respon. Nah, ini kalau misalkan permintaan itu tidak tersampaikan atau gagal. Kemudian server failure. Nah, ini kendala pada servernya. Nah, ini misalnya bisa juga ya, sedang pas kita telepon tiba-tiba mati lampu, kemudian providernya off, maka komunikasi kita terputus. Nah, kemudian global failure response, ini secara utuh jaringan off. Nah, ini kalau menggunakan di protokolnya. Ini HTTP, SMTP ya, simple mail transfer protokol. Nah, ini hampir sama. Jadi prinsip kerja dari SIP itu hampir sama sebenarnya dengan HTTP dan SMTP, Hypertext Transfer Protocol dan Simple Mail Transmission Protocol. Oke, anak-anak sekalian, hari ini nanti kita akan praktekkan untuk bagaimana menginstalasikan jaringan VoIP ini dengan menggunakan perangkat yang kita miliki, yaitu laptop sebagai server kita nanti yang akan kita instalkan dengan aplikasi Arteris, kemudian dengan handphone kita itu sebagai usernya. Oke ya, kita coba langsung anak-anak sekalian kita praktekkan. Ini adalah langkah-langkah yang akan kita gunakan untuk menginstalasi VoIP menggunakan aplikasi Arteris dengan Swiper. Yang pertama, kita jalankan atau instalkan aplikasi Arteris di sistem operasi Windows kita. Nah, ini klik next, kita klik accept, klik next, klik next lagi, klik next lagi. Oke, yes. Untuk instalasi di folder baru, klik next lagi, next, dan install. Tunggu sampai proses instalasi selesai, dan klik finish jika sudah selesai. Oke, nah sekarang kita akan jalankan aplikasi Arterisnya. Oke, biarkan memproses sampai inisiasi selesai. Jika sudah selesai, kita close. Kemudian kita jalankan di aplikasi PBX Manager-nya. Oke, ini sudah tampil PBX Manager. Oke, berikut adalah menunjukkan bahwa server web sudah berjalan. Kemudian klik admin, kemudian klik PBX Manager, kemudian kita masukkan passwordnya. Passwordnya adalah admin, kemudian klik OK. Di sini kita pilih dial plan,
fungsinya untuk memberikan user pada pengguna di extension 3000 contohnya. Kemudian passwordnya kita isikan 1122 dan 33. Kemudian klik save. Setelah tersimpan, klik kembali lagi. Kemudian kita klik PPX params. Di sini fungsinya untuk menambahkan IP address pada user. Nah, kita cek dulu IP addressnya. IP-nya adalah 192.168.1.1. Oke. Kemudian kita inputkan IP-nya 192.168.1.1. Kemudian kita simpan, save. Kemudian kembali lagi. Kita keluar, quit. Oke. Selanjutnya kita pilih menu komen. Kemudian peer SIP. Masih ingat SIP ya? Nah, untuk mengecek IP user atau IP HP yang terhubung pada server yang kita buat ini. Nah, setelah cek koneksi HP yang terdaftar, kita masuk lagi ke admin, PPX Manager, masukkan passwordnya lagi tadi admin. Nah, kita masuk ke PPX param, paling bawah, cek di PPX modul, cek di app dial load, kemudian app voice mail, klik load, kemudian yang paling bawah chan underscore sip, klik load. Oke, kita simpan, kembali lagi ke menu awal, klik dial plan. Setelah itu selesai. Nah, sekarang kita cek di telepon atau HP kita menggunakan dua handphone untuk mengecek VoIP-nya. Oke, kita jalankan aplikasi Zoiper-nya yang ada di HP. Kemudian klik di setting, kemudian akun untuk menambahkan akunnya. Kemudian yes. Nah, kita pilih manual configuration. Kita pilih SIP. Kita tambahkan akun name-nya sesuai yang tertera pada server tadi ya, yang sudah kita tambahkan. Tadi kita pilihnya adalah 3001. Oke. Kemudian hostnya kita isikan IP address, access point yang terhubung pada server 192.168.4344. Oke, ini IP server ya. Oke, kemudian passwordnya 3001. Oke, username-nya 3001. Oke, untuk mempermudah mengingat kita ya. Oke. Oke, setelah itu kita atur di audio codec setting, di cek karena kita menggunakan GSM ya. Oke. Ya. Klik OK. Kita save atau untuk menyimpan konfigurasi yang sudah kita lakukan. Oke, setelah ready, kita coba telepon ke HP yang lain atau user yang lain. Tadi kita contohkan adalah nomornya 3000.
Oke, kita coba call ke HP yang satunya. Ya, oke, berhasil. Ini artinya dari HP A ke HP B dengan menggunakan VoIP. Ya, oke. Ini, nah ini, oke ya. Ya, ini terhubung, berarti ada dua HP yang terhubung menggunakan server yang kita buat di Asteris tadi ya. Nah ini bukti sudah masuk ya. Ini sudah masuk. Ini sudah berjalan itu. Coba cek waktunya. Nah itu waktunya juga berjalan. Nah, oke. Ya ini adalah langkah-langkah untuk instalasi VoIP menggunakan Asteris dan Zoipa. Demikian anak sekalian, materi kita hari ini mata pelajaran teknologi layanan jaringan tentang kegiatan komunikasi VoIP. Mudah-mudahan anak sekalian bisa memahami. Selanjutnya untuk diskusi kita gunakan kelas Maya yang ada di kelas kita. Kemudian tugas dan sebagainya nanti akan segera saya upload di kelas Maya kita. Jangan lupa berlatih bersih dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un.